Satu kelebihan kalau misalnya kita bertemu dengan sama-sama cowok pelangi itu adalah guys, ya kita menemukan orang yang sefrekuensi, yang sama-sama suka cowok juga. So, mau ngapain pun juga semuanya sangat berasa enjoy gitu. Bukan berarti gue memilih cowok yang ACDC doang selama ini karena emang cowok pelangi gue nggak suka, bukan loh. Gak gitu konsepnya ya bestie. Tapi emang karena kebanyakan cowok pelangi ini yang rata-rata gue temuin zaman sekarang ini nggak ada yang memenuhi kriteria gue. So akhirnya gue putusin buat mencari beberapa cowok yang mungkin bisa dibilang cowok ACDC yang bisa diajak untuk do something sama gue meskipun harus ngerogoh kocek seperti itu. Tapi bukan berarti cowok pelangi pun juga tidak ada value-nya buat gue. Beberapa juga ada kok cowok pelangi yang mungkin menurut gue dia adalah tipenya gue banget. Nah, di video kali ini gue bakal nge-share pengalaman gue bertemu dengan salah seorang cowok pelangi. Panggil saja namanya Ardi, karena inisialnya A sama A, cuman gue samarin ya. Dan gue kenal Ardi ini di aplikasi Facebook. Di aplikasi Facebook, dia nge-add gue, dan finally gue pun akhirnya kenal sama dia via Messenger. Terus apa yang terjadi Kim selanjutnya? Ya udah, inilah bener-bener pertemuan pertama sama dia ketika gue dulu clubbing alias dugem, dan sanalah gue terjadi sesuatu yang manis yang gue inginkan. So, nggak usah berlama-lama, mari kita mulai. Gue kenal Ardi ini awalnya dari Facebook guys. Jujur li ketika lihat dari Facebook sepintas sih mukanya emang ganteng. Dia cowok yang hitam manis dan juga memang sepintas tipenya gue gitu. Udah 100% yakin kalau dia cowok pelangi because ya ketika diajak chat pun nyambung, pas respon. Dan bener aja ketika pada akhirnya gue tanya tentang role-nya dia, ya emang dia seorang semi. So, it's time for me to get him. Ya emang sih ketika zaman dulu gue tinggal di seberang kota sana, jarak tempat tinggal gue sama si Ardi ini cukup jauh, beda kabupaten gitu loh guys. Cuman, ada satu momen ataupun satu kesempatan yang akhirnya kita ketemu di suatu tempat. Di mana Kim? Di tempat dugem. Di sanalah pertemuan pertama gue dengan dia. Ketika gue udah akrab di Messenger Facebook ini, gue pun pindah ke aplikasi WhatsApp. Tapi gue belum pernah video call. Just chattingan doang. Just cuman ngeliat dari foto doang. Gak tau kayak gimana aslinya. Apakah mungkin jauh lebih gimana-gimana, I never know. Yang jelas sih gue nyaman sama dia. Dan waktu malam minggu itu, gue putusin buat ngajakin ketemuan sama dia. Dan kebetulan dia pun malam minggu itu mau datang ke tempat dugem yang biasanya gue dugem gitu. Ya sudah tuh, akhirnya kesempatan emas dong. Nah, hari Sabtu sorenya kita siap-siap. Gue sama pacar gue pun berangkat menuju ke tempat dugem. Karena emang gue gak pernah yang namanya pulang pergi alias PP because capek, takutnya nanti gue oleng. Mendingan gue nginep di hotel dan nanti besok minggunya gue baru balik. Itulah memang salah satu kegiatan gue lakuin dan pacar gue lakuin kalau misalnya dugem ke tempat tersebut. Jam 4 sorean pun akhirnya kita pun berangkat menuju ke hotel. Pas tiba di sana ya seperti biasa kita pun chill, relax, jalan-jalan, cari kuliner sampai malam gitu kan. Pokoknya bener-bener menunggu waktu banget sampai pada akhirnya kita pun siap-siap mau berangkat ke tempat clubbing ini. Tempat clubbing ini terkenal dengan tempat clubbing yang banyak cowok-cowok pelanginya guys. Mungkin hampir 80% kebanyakan cowok-cowok pelangi dan dunia pelanginya banyak. Dan ini yang memang sangat gue sukai dan pacar gue sukai. Bukannya gue tidak mau misalnya nyebrang ke kota Bandung, ke Jakarta atau kemana, no. Kalau misalnya daerah tempat tinggal gue ada yang memang tempat dugem untuk kebanyakan mayoritasnya cowok pelangi, kenapa gue harus jauh-jauh gitu kan? Emang yang namanya cowok pelangi ya pasti pengen mencari sama cowok pelangi juga kalau bisa gitu. Because gak akan menemukan kesulitan lagi, gak akan menemukan sebuah PDKT dan juga proses yang cukup lama lagi ketika nantinya bertemu dengan someone yang emang setipe sama kita. Ya sudah tuh. Finally jam 11 lewat pun tiba, gue sama pacar gue pun prepare,
Karena kalau misalnya dugem di tempat itu, gue suka memakai kostum yang memang sedikit menunjukkan banget kalau gue ini seorang Kim Tang HD gitu kan, which is gue pakai singlet. Cara gue ini kan katanya gitu famous, tapi sih gue nggak ngerasa famous ya, gue biasa aja gitu. Ya sudah, gue pun ngechat ke dia, di mana nih kata gue kan, bentar lagi nyampe. Ya udah, akhirnya gue pun putusin untuk santai sejenak di hotel, nanti ketemuan langsung di tempat clubbing itu. Gue pun sama pacar gue sedikit santai sebentar, dan 15 menit kemudian tiba-tiba dia ngechat kalau dia udah di dalam tempat clubbing tersebut. Ya udah, akhirnya gue pun putusin buat berangkat bareng pacar gue. Gue tanya ke dia gimana suasana di dalam, kata dia udah rame, udah penuh. Ya udah, akhirnya gue pun berangkat dengan deg-degannya, karena juga pacar gue belum tahu kayak gimana aslinya. Kita berdua sama-sama pengen lihat langsung gitu kan. Apapun ya, nothing tulus aja deh kayak gimana pun nantinya. Yang penting dia adalah cowok pelanggan tipe gue gitu. Datanglah gue di tempat clubbing tersebut. Gue langsung masuk, dan memang bener sih malam hari itu sudah penuh banget, dan suasana musik buat ngedance pun sudah sangat terdengar, sangat kenceng, membawa kita untuk pengen langsung jingkrak-jingkrak gitu kan. So akhirnya kita pun mencari table yang memang masih kosong dan membeli beberapa botol drinks buat kita minum. Finally kita pun dapat tempat duduk yang santai, dan kita langsung mulai yang namanya drink bareng. Memang suasana udah sangat meriah, sangat penuh, tumben-tumbenan malam minggu itu emang bener-bener penuh banget. Gue bener-bener kayak beruntung banget ya bisa datang di malam yang ramai kayak gitu. Terus waktu itu gue kecil ke dia kan, aku udah masuk juga nih, kamu di mana, sini kita drink bareng gitu kan. Tapi nggak dibales guys. Gue kayak hampir ya nggak dibales nih, gimana dong? Gue bilang ke pacar gue kan, coba chat lagi katanya. Nggak dibales juga, sampai akhirnya drink pun hampir habis. Ya udahlah, udah lama juga kita minum kan, kelamaan duduk doang nggak seru nih. Gue bilang gitu kan ke pacar gue. Finally kita pun putusin buat turun ke dance floor. Dan ketika suasana udah oleng, udah enjoy, gue pun langsung mencari spot yang enak buat ya ngedance bareng pacar gue di tempat dugem itu. Kita pun berdua happy banget. Ketika lagi asik-asik ngedance kayak gitu, mata gue sih tetap ya mencari ini anak mana ya gitu. Kok gue nggak pernah ngelihat mukanya gitu, apa jangan-jangan foto palsu ya, kok nggak pernah kelihatan gitu, kok nggak pernah kelihatan ada di samping gue, apa di mana atau di mana gitu kan. Gue tuh kan di tempat yang sangat strategis buat melihat ke berbagai macam pojok ya guys, tapi emang nggak ada gitu. Ya udahlah, masa bodoh. Terus ketika kayak gitu, pacar gue nanya kan, ada nggak, katanya nggak ada nih. Serius? Iya kata gue kan, bilang kayak gitu. Ya udah ya, kita pun enjoy aja, udahlah pokoknya kita have fun aja. Oke, gue bilang kayak gitu kan. Tiba-tiba nih ketika gue lagi asik-asik ngedance, ketika pas mata gue melihat ke pintu toilet banget, tepat banget itu ada salah seorang cowok keluar, rambutnya ala-ala Mandarin gitu, perawakannya tinggi, badannya gempal, dan pakai baju warna hitam. Pokoknya cakep deh. Dan gue perhatiin, kayaknya ini deh orangnya. Langsung gue bilang ke pacar gue kan, ini deh orangnya deh gitu kan. Mana katanya, tuh lihat. Oh iya, kayaknya dia deh gitu kan. Ya udah tuh, akhirnya gue pun nggak langsung nyapa ya, karena takutnya dia canggung, apa mungkin dia nggak suka disapa kayak gitu. Biarkan semuanya ngalir gitu aja. Dan finally ketika gue pura-pura kayak melirik kayak gini gitu kan, tanpa gue duga-duga dia mendekat ke arah kita guys. Karena emang di tempat kita ngedance ini adalah tempat untuk ngumpulnya para cowok-cowok pelangi. Dan akhirnya gue sama dia berdekatan. Terus ya karena udah deket kayak gitu, gak mungkin gue diem aja sementara dia pun orangnya cuek dan so cool gitu. Lalu gue pun langsung nyapa dia duluan. Hey Ardia, gue bilang gitu. Oh iya katanya, Kim Tan katanya. Iya, salam kenal. Oh iya, salam kenal. Akhirnya ketemu juga. Iya, katanya. Kenalin nih pacar gue bilang gitu kan. Lalu kita bertiga asik, kumpul bareng bertiga sambil ngedance bareng gitu. Terus gue bilang ke dia, padahal tadi aku ngechat kamu loh buat ngajakin drink bareng, kamu nggak baca. HP-nya di silent, kata dia bilang kayak gitu. Oh pantesan, gue bilang. Kita ngedance lagi gitu kan. Terus ketika waktu itu,
gue langsung mulai tertarik guys, karena emang dia tipenya gue gitu ya. Gue bilang ke dia di basic-basic gitu ya, karena emang kenceng kan suara musiknya. Kamu ganteng ya, gue bilang gitu. Ah bisa aja katanya. Serius aku suka lo, gue bilang gitu. Lebay katanya, dia bilang gitu kan. Kita ngedance lagi tanpa disuruh apapun, tanpa ada kode-kodean ya. Terus gue bilang ke pacar gue, gimana nih kelanjutannya? Ya pokoknya ikuti dia aja deh, pokoknya kalau ada kesempatan pokoknya kamu ikutin dia kan ya gitu kan. Oke beres, gue bilang gitu. Ketika beberapa saat kemudian kita ngedance gitu kan, tiba-tiba dia menuju jalan ke pintu toilet lagi guys. Terus pacar gue bilang, tuh lihat dia ke arah toilet, sana ikutin. Pacar gue kan, oh iya ya, gue bilang gitu. Gue ikutin tuh. Berhubung emang toiletnya itu sangat remang-remang dan ya namanya tempat kayak gitu udah pada cuek ya, udah gak mentingin ada siapa dan bagaimana di ruangan tersebut, pokoknya bebas-bebas aja. Akhirnya gue pun ikutin dia dari belakang, dan ternyata dia ke pojokan yang paling pojok banget, dan dia mau Pepsi, dan akhirnya gue pun mendekat ke arah dia. Terus ketika waktu itu dia belum ngeh tuh kalau gue di sampingnya, karena dia ngebelakangin gue gitu kan. Terus gue langsung gitu kan, pas dia ngeliat katanya, gue langsung senyum gitu kan. Ya setelah kayak gitu gue pun juga Pepsi, dia beres Pepsi, gue beres Pepsi, kita berhadap-hadapan. Dan disanalah momen pertama kalinya gue begini sama dia guys. Itu sangat indah sekali, sangat asik banget, rasanya sangat masih kerasa sampai sekarang karena dia pandai sekali memainkannya. Because udah sama dia orang tipe gue banget. Terus gue pun juga suka, dia pun juga kayaknya sama. Apalagi gue dengan memakai singlet yang kayak gitu, dua tangannya dia nggak bisa diem, dia malah kemana-mana. So meskipun ada di beberapa orang di belakang kita cuek, kita ngelakuin gini hampir lama banget loh guys. Itu very happy banget pokoknya ngelakuin hal yang kayak gitu tuh kayak begini lepas lagi, begini lepas lagi, cukup lama lah ya. Kita udah gak peduli siapa yang ada di sekitar kita enjoy berdua gitu kan. Sampai beberapa saat kemudian dia ngajakin lagi, yuk kita ngedance lagi, ayo, gue bilang gitu kan. Dia langsung megang tangan gue, layaknya gue kayak pacarnya dia gitu, padahal gue udah punya pacar gitu ya. But it's okay sih, karena gue udah paham dan memang pacar gue pun juga ngedukung gitu kan. Pas sampai keluar ya kita kembali ngedance lagi gitu kan. Terus gue nyambung sama pacar gue lagi, gue bilang ke dia, gimana berhasil tadi udah begini? Serius katanya. Iya. Kok lama sih? Emang lama sih kita ngelakuinnya kayak gitu doang. Ya iyalah, gue bilang gitu kan, nggak ngapa-ngapain lagi. Ya belum, gue bilang gitu, karena kan emang kondisinya nggak mungkin kalau misalnya kita langsung ke step-step berikutnya kan. Pepet terus katanya kan, dia bilang kayak gitu. Lalu kita pun setelah ngelakuin itu di toilet, makin deket lagi, ngedance bareng banget, sampai kita tuh kayak leluasa banget, kayak pokoknya ya udah makin gak ada jarak lagi guys, udah gak canggung lagi gitu kan. Kita setelah ngelakuin itu di toilet, pas ngedance yang kedua kalinya itu, kita udah layaknya sebagai seorang pasangan gitu. Sampai beberapa saat kemudian bilang ke dia, pengen lagi deh kayak tadi. Dia senyum, ya udah ikutin katanya. Lalu dia pun kembali ke toilet. Terus gue bilang ke pacar gue kan, kita mau kesana lagi, yuk sini ikut. Ya udah katanya. Akhirnya gue dan pacar gue kembali ke toilet itu, tapi pacar gue ngintip dari kejauhan gitu loh guys. Dan pas nyampe sana, kita lanjut begini lagi seperti yang tadi kita lakuin, karena emang gue belum belum puas gitu kan. Kita lakuin lagi, dan kali ini pacar gue ngeliatin dari kejauhan, dan itu emang cukup lama juga. Sampai beberapa saat kemudian ya, karena udah hampir lama, kita pun keluar lagi seperti itu. Terus setelah kayak gitu kita keluar lagi, ngedance lagi, tiba-tiba dia ada gengnya gitu, teman-temannya. Kita misah, kita mencar, dan makin penuh suasana tempat clubbingnya guys. Dan pada akhirnya gue pun keluar duluan karena udah capek, udah keringetan parah gitu ya, dan belum sempet gue pamitan sama dia. Ya sudahlah gitu, kita keluar duluan kayak gitu kan. Pas udah nyampe depan hotel, gue chat dia, sorry aku keluar duluan karena aku
udah capek nih, udah keringetan. Oh iya nggak apa-apa katanya, emang di hotel mana? Dia bilang gitu kan, sampingnya banget loh. Gue bilang, mau kesini? Ya boleh sih katanya, kalau diizinin mah ya boleh lah, kenapa enggak, gue bilang gitu. Ya udah ntar kabarin ya kalau udah keluar, oke katanya. Gue nyantai di hotel gitu kan, terus bilang ke pacar gue dia mau kesini sih, ya semoga dia mau ya dan dia nggak canggung. Iya sih, harapan gue kayak gitu ya guys, karena memang itu sih yang gue inginkan. Dan tak lama kemudian dia langsung ngechat gue, aku udah di depan nih katanya. Oh tungguin ya, gue bilang kayak gitu. Langsung ke depan tuh guys, dan bener aja dia pakai motor CBR gitu, pokoknya cakep lah gitu ya. Makanya gue makin suka ngelihatnya gitu. Terus lah kayak gitu, yuk mau langsung ke sana, gue bilang gitu kan. Enggak deh, kayaknya nggak jadi, soalnya nggak enak lah katanya. Udah santai aja, cuek aja, soalnya pacar aku mah udah asik, orangnya udah santuy gitu kan. Enggak deh, kapan-kapan aja katanya. Terus mau gimana? Ya di sini aja. Di sini mau ngapain? Gue bilang gitu kan. Ya kayak tadi aja yuk katanya. Serius nih? Gue bilang gitu kan, di jalan raya kayak gitu. Ya kenapa enggak? Terus sobe juga katanya kan, bodoh amat aku mah katanya. Ya udah deh ayo, gue bilang gitu kan. Akhirnya gue pun sama dia di jalan raya itu. Dia kan nggak turun dari motor guys, dia masih tetap motornya gitu kan. Dia ngajakin gue buat begini, dan finally kita pun ngelakuinnya lagi di jalan raya itu sebelum dia balik. Oh my god, dia bener-bener kayak orangnya tuh kayak asik banget diajak buat seperti itu yang gue suka sih. Itu lama loh kita berkali-kali ngelakuin itu yang gue sangat suka dari dia. Lah kayak gitu, bener nih nggak mau mampir dulu? Enggak deh, kapan-kapan aja katanya. Salam ya buat pacar kamu. Ya udah aku balik ya katanya. Ya udah hati-hati ya, gue bilang kayak gitu. Akhirnya dia pun balik. Terus gue kembali ke hotel dan bilang ke pacar gue kalau dia nggak bisa ikut karena katanya malu dan nggak enak. Ah katanya, kenapa nggak dibujuk aja? Justru karena dianya nggak mau tuh, gue udah paksa juga. Oh ya udahlah kalau kayak gitu mah katanya. Terus ngapain aja kalian? Ya kita begitu aja sih di jalan raya. Serius katanya. Iya. Oh mantap banget ya tuh cowok katanya. Ya makanya tuh, wah jadi dia bisa diajak ke sini ya. Bener sih, gue juga bilang kayak gitu kan. Itulah pertemuan pertama gue sama si Ardi ini, sangat indah meskipun cuman just like that doang gitu. Dan orangnya pun sekarang gue masih kenal, masih berteman. Semoga one day gue bisa berjumpa lagi dengan dia. Okay guys, thank you for watching ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, plus nyalakan tombol loncengnya. Kalau gitu gue Kim Tan pamit dulu. See you next time.